Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Safia Rahmadanti dari jurusan Perbankan Syariah E. Di sini saya akan memaparkan resume materi PAB UKI 2020. Materi yang disampaikan ada 3 jenis. Yang pertama, keukian, yang kedua, keaswajaan, yang ketiga, keorganisasian. Tema yang diambil adalah reposisi peran ukhuwah Islami melawan degradasi moral di masa pandemi. Oke, kita mulai materi yang pertama yaitu keukian. Poin A, sejarah UKM UKI Ulin Nuha. Sejarah berdirinya UKM UKI Ulin Nuha tidak dapat dipisahkan dari perjalanan dan perombakan lembaga kemahasiswaan STAIN Ponorogo. Pada tahun 1999, IKMA atau Ikatan Qori-Qoriah Mahasiswa, salah satu divisi dari UKM Seni Budaya yang diketuai oleh Ustadz Tarozi, menjadi wadah bagi mahasiswa STAIN Ponorogo yang memiliki bakat dan minat untuk belajar qiraatil Quran yang saat itu diajar langsung oleh Ustadz Ali Masyudi. Namun, hingga paruh tahun 2001, keberadaan IKMA tidak memperoleh cukup perhatian dan kedudukan dari UKM Seni Budaya yang saat itu lebih cenderung menitik beratkan perhatiannya pada divisi musik grup campursari Panuroto. Lantaran musik campursari tengah booming saat itu, kondisi tersebut pada akhirnya mendorong IKMA untuk bermetamorfosis menjadi LDK atau Lembaga Dakwah Kampus. Selanjutnya, LDK yang baru terbentuk ini menjalin kerjasama dengan Forum Kajian Barongan yang diketuai oleh Ahmad Zainul Hamidi MAG, dosen STAIN Ponorogo. Setelah berjalan beberapa bulan, identitas LDK ini dirasa sudah tidak relevan lagi untuk di lingkungan STAIN Ponorogo. Hal ini karena nama LDK identik dengan paham dan alirannya agak berbeda dengan paham-paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi ideologi organisasi ini. Oleh karena itu, adanya usulan dan desakan dari para senior, termasuk diantaranya Ustadz Agus Setiawan untuk mengganti nama LDK tersebut. Bersamaan dengan itu, pada akhir tahun 2001, terstruktur organisasi mahasiswa STAIN Ponorogo mengalami revolusi besar-besaran. Model senat dikehendaki beralih bentuk menjadi BEM yang saat itu sedang marak-maraknya. Masa transisi ini diwarnai kevakuman struktur organisasi kemahasiswaan selama kurang lebih 14 bulan lamanya yang kemudian dimanfaatkan untuk membentuk UKM-UKM baru yang membutuhkan ketegasan status. Dari sinilah LDK kemudian diganti dan ditetapkan namanya menjadi Unit Kegiatan Keislaman atau UKI Ulin Nuha pada tanggal 22 April 2003 pada saat digelarnya Kongres UKM. Ketetapan tersebut sekaligus mengukuhkan UKI Ulin Nuha secara sah sebagai UKM tersendiri berdasarkan SK dari BEM STAIN Ponorogo. Oke, sekarang kita beralih pada poin B, yaitu profil UKM UKI Ulin Nuha. UKM UKI Ulin Nuha adalah salah satu second university mahasiswa IAIN Ponorogo sebagai organisasi intrakampus yang bergerak dan berdedikasi dalam ranah keislaman, khususnya dalam Republik Mahasiswa IAIN Ponorogo dan umumnya kepada seluruh muslim-muslimat yang tidak lepas dengan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Poin C, visi, misi, dan moto UKM UKI Ulin Nuha. Visi sebagai organisasi yang bertekad membangun potensi insan Islami yang berwawasan luas dalam bidang imtak, imtek, dan kesenian Islam. Misi yang pertama, menciptakan hubungan keluarga besar UKM UKI Ulin Nuha yang komunikatif, harmonis, dan agamis. Yang kedua, mensinergikan hablum minallah, hablum minannas, wa hablum minal a'lam. Yang ketiga, mengoptimalkan skill dan potensi anggota UKM UKI Ulin Nuha khususnya dan mahasiswa IAIN Ponorogo pada umumnya melalui kegiatan-kegiatan yang ada. Yang keempat, meningkatkan dan menyeimbangkan jiwa akademis dan organisatoris. Moto, dengan bersolawat, lestarikan syiar Islam, galang solidaritas umat dan kukuhkan ukhuwah Islamiyah menuju Islam yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya, poin D, nama dan tempat. Unit kegiatan mahasiswa ini bernama Unit Kegiatan Keislaman UKI Ulin Nuha, berkedudukan di Kompleks Kampus IAIN Ponorogo, tepatnya berada di Masjid Ulin Nuha, lantai 1 IAIN Ponorogo, Jawa Timur.
UKM UKI Ulinuha berdiri sejak tanggal 22 April 2003 bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1424 Hijriah. Selanjutnya, poin E. Lambang UKM UKI Ulinuha. UKM UKI Ulinuha RM IAIN Ponorogo memiliki lambang yang terdiri dari unsur-unsur dengan inti pengertian. Yang pertama, bentuk lambang adalah garis lengkung membentuk 5 sudut, melambangkan sila-sila dari Pancasila. Yang kedua, kubah masjid melambangkan keislaman. Yang ketiga, buku yang terbuka melambangkan kecintaan kepada keilmuan. Yang keempat, teks Ulinuha melambangkan cita-cita mulia. Yang kelima, 2 bintang melambangkan kejayaan. Yang keenam, warna hijau melambangkan kedamaian, warna kuning melambangkan kemuliaan dan kebesaran jiwa, dan warna putih melambangkan kesucian. Memasuki materi yang kedua, keaswajaan. Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah berasal dari kata ahlun, sunnah, dan jamaah. Ahlun berarti keluarga, sunnah berarti kebiasaan, dan jamaah berarti kelompok. Definisi aswaja secara umum adalah satu kelompok atau golongan yang senantiasa komitmen mengikuti sunnah Nabi SAW dan thariqah para sahabatnya dalam hal akidah, amaliyah fisik atau fikih, dan hakikat atau tasawuf dan akhlak. Asasul fikr atau dasar pemikiran aswaja ada 3. Yang pertama, akidah. Yang kedua, syariah. Yang ketiga, tasawuf. Akidah berarti i'tikad, keikatan atau keyakinan. Syariah berarti syara' atau cabang atau bisa jadi syarkum yang terdiri dari 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Syafi'i. Yang kedua, mazhab Maliki. Yang ketiga, mazhab Hambali. Yang keempat, mazhab Hanafi. Dan yang ketiga, tasawuf yang berarti kebersihan di dalam batin. Aswaja sebagai manhajul fikr. Yang pertama, sebagai landasan pemahaman keyakinan tauhid. Yang kedua, sebagai landasan pemahaman ilmiah. Yang ketiga, sebagai landasan pemahaman perkembangan zaman. 4 pilar aswaja. Yang pertama, tasamuh yang berarti toleransi. Yang kedua, tawazun yang berarti tolong menolong. Yang ketiga, tawazul yang berarti adil. Yang keempat, tawasud yang berarti moderat. Pentingnya beraswaja. Yang pertama, agar memiliki pemahaman yang dalam dan komprehensif dalam akidah dan syariat. Yang kedua, memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik terhadap sesama. Yang ketiga, menaruh cinta dan semangat dalam ilmu pengetahuan. Memasuki materi ketiga, keorganisasian. Keorganisasian berasal dari kata organisasi, artinya wadah berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Pada dasarnya, organisasi merupakan suatu tempat atau wadah di mana orang berkumpul, bekerja sama, terencana, terorganisir, terpimpin, dan terkendali untuk mencapai tujuan organisasi. Ciri-ciri dari organisasi adalah yang pertama, memiliki anggota, yang kedua, identitas, yang ketiga, pimpinan, yang keempat, manajemen, yang kelima, kepercayaan. Prinsip-prinsip dasar organisasi yakni yang pertama, rumusan tujuan yang jelas, kedua, tujuan dipahami dan diterima oleh anggota, yang ketiga, kesatuan arah dan kesatuan perintah, dan yang terakhir, keseimbangan antara wewenang, tanggung jawab, dan pembagian tugas. Seseorang disebut sebagai leader efektif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor genetika, yang kedua adalah faktor pengembangan atau diberi kesempatan, dan faktor yang ketiga adalah faktor pendidikan dan pelatihan. Faktor penentu terbentuknya organisasi adalah manusia, sedangkan faktor yang berkaitan dengan kerja adalah kemampuan untuk bekerja, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, dan kemampuan melaksanakan asas-asas atau prinsip-prinsip organisasi. Manusia adalah makhluk yang dinamis. Ketidakterbatasan kebutuhan manusia dan keterbatasan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhannya telah menghadapkan manusia untuk hidup berorganisasi. Hal ini didukung pula dengan karakteristik manusia sebagai makhluk sosial yang tidak memungkinkan hidup wajar tanpa berorganisasi. Oleh karena itu, organisasi memang harus ada di dalam kehidupan manusia sebagai instrumen yang dapat mempersatukan manusia dalam proses dinamika dan keteraturan hidup.
Demikianlah pemaparan materi PAB UGI 2020. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.